kagak jelas banget sumpah. Apalagi endingnya berasa kayak film belum kelar syuting, tapi ya udah. Nah, kembali ke kemampuan otak masing-masing, kembali ke pribadi masing-masing, kembali ke kemampuan otak masing-masing, kembali ke anugerah Tuhan masing-masing untuk bisa mengerti film temurun ini, ya. Memang memang sebenarnya seni film itu multi ya. Nggak harus semua film itu terselesaikan harus mati nih si banditnya, harus mati nih si hantunya, itu mah udah biasa gitu. Jadi sayang kan dia centang biru tapi dia termasuk apa namanya itu influencer apa sih pokoknya yang bagian itu ya, komen-komenan gitu, tapi ternyata minim gitu, minim pengetahuannya dalam film temurun ini ya, karena memang versi film yang tidak biasa itu memang harus dikoreksi, harus dimengerti sama orang-orang yang berpemikiran yang memang tidak umum pula gitu. Jadi di sini ini bagus, justru temurun ini bagus banget filmnya. Kenapa bilang ini membuktikan bahwa Linda yang gembar-gembor di film itu membongkar terjadinya kasus pembunuhan Vina sampai dia sekarang kesurupan lagi, itu benar-benar aku tidak mau bawa-bawa agama. Tapi dari film temurun ini nyata banget bahwa memang benar Muslim itu, Islam itu ajarannya tidak membenarkan arwah bisa masuk-masukin orang. Nah dalam film temurun ini klimaks tuh jawaban tentang si Linda yang sekarang pro kontra dengan kesurupannya. Nah dalam film temurun ini nyata banget kan bahwa mamanya yang dilihat si anak perempuan ataupun nenek mereka yang hidup sama mereka itu sebenarnya bukan nenek mereka, tapi iblis yang menyerupain ibu dan nenek mereka ya. Jadi kalau indennya seperti oh begitu doang, seperti komen-komen mereka nyesel banyak itu di komen abang tersebut membilang ya nyesel tampilnya. Justru entok di sini yakin semakin cinta kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, bahwa memang membenarkan tidak ada arwah bisa menjelma jadi orang, tidak bisa arwah yang sudah masuk lagi ke orang lain, tidak bisa arwah itu hidup lagi, tapi iblis dan iblis ya, iblis itu bisa saja jin dan segala macamnya. Nah baru kedua Nah kedua kalau seolah-olah ini kan biasa aja nih indennya kok jadi kayak gini, oh gitu doang. Justru di sini judulnya itu betul-betul sesuai dengan konteks akhirnya bahwa temurun. Ya baru kedua di sini klimaksnya betul-betul entok ambil lagi sesuai dengan iman entok ya, bahwa iblis sejenisnya ya apalah itu tidak akan pernah mati sebelum trompet sangkakala berbunyi. Jadilah turun temurun gitu. Dan di sini juga supaya membuat nilai sosial tetap dapat ya, bahwa memang apapun jenisnya pesugihan itu pasti akhirnya menyiksa diri kamu, menghancurkan diri kamu sendiri, ya kan begitu. Nah, tapi ya di situ juga nyata bahwa iblis itu nggak pernah mati, bahwa dia hidup terus sampai kayak mana supaya manusia terus mengabdi kepada dia. Dan kedua, di sini sesuai banget dengan judulnya. Jadi gak ada yang minus bagi entok. Nah, tapi dia memang tidak begitu banyak memainkan jedak-jeduk jantung kita, tapi di sini kita butuh diajarinya fokus, konsentrasi, kita diajarinya supaya bagaimana nih menciptakan kenalaran sesuatu yang kita tonton gitu. Jadi ini mahal filmnya, sebenarnya mahal banget. Tapi sama IQ ataupun orang-orang yang diberi anugerah ya. Jadi untuk acting semuanya bagus sih, walaupun memang bagi entok ada beberapa part yang kayaknya bikin boring, tapi boringnya ya memang itu seninya gitu. Bukan boring sih, tapi maksudnya contohnya misalnya bangunan ya, itu memang kita langsung oh ini rumah produksi lagi, itu juga lagi rumah produksi ya, begitu aja sih. Hanya itu aja, tapi ada kejelasan yang memang kayaknya di sini kita memang betul-betul perlu konsentrasi dengan mereka memakan nasi makanan itu aja, tapi ada darahnya. Kenapa dicari di map nggak ada tuh rumah RPH-nya? Kenapa jadi begitu? Itu memang semuanya mengerti. Kita pada akhirnya mengerti, tapi butuh konsentrasi. Jadi film ini mengajari orang supaya fokus, konsentrasi, konsisten, apalagi semualah gitu. Nggak bisa nonton sambil jenong ya. Ataupun di situ gak bisa ya. Jadi harus konsentrasi.